Nah, kalau boleh tahu nih Pak, eh, peran kepala sekolah dan guru pamong dalam mendukung program kampus mengajar seperti apa tuh Pak? Eh, Dukungannya. saya sangat mendukung adik ini dan saya memberikan istilahnya kebebasan dalam berinovasi di situ. Nah, begitu juga kepada guru pamong, kami selalu mengarahkan, membantu adik-adik ini karena tugasnya tidak mengajar, tetapi membantu kita dalam hal administrasi yang mungkin kita belum bisa menyelesaikan, seperti contoh di perpustakaan, kemudian membantu guru dalam administrasi pembelajaran, karena adik-adik ini alhamdulillah semuanya mampu di perangkat lunak mengoperasikan, sehingga kami tidak mengalami kesulitan di situ. Nah, untuk dukungan selanjutnya itu ya tetap memberikan support kepada adik-adik ini untuk memberikan semacam inovasi seperti halnya perangkat pembelajaran, kemudian media pembelajaran yang maaf sebenarnya kami nggak sampai hati ingin memaksakan adik-adik ini. Kenapa? Karena saya berkomunikasi dari awal. Adik-adik, Jangan suruh bikin gitu lagi gitu ya. Iya, karena mereka tidak insentif mereka kan. Iya. Itu. Iya. Sampai saya ya udah kamu laksanakan sebatas kemampuanmu tapi maksimal kamu bekerja. Itu aja yang kami tekankan. Dan alhamdulillah adik-adik kami mampu melaksanakan itu dan menunjukkan kepada kami, oh ini kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Misalnya setelah ada lembar kerja mereka dia tempel di dinding, ada foto juga kepada adik-adik ini. Kemudian media pembelajaran dia bikin sendiri. Nah itu. Dan di samping itu juga adik-adik ini sering kami minta kepada guru kelas agar diikutsertakan sebagai asisten dia di sana membantu di kelas, dan alhamdulillah mereka melakukan. Oh gitu. Nah, selama pengamatan Bapak nih, adakah dalam seminggu itu mahasiswa itu izin keluar gitu terkait urusan kampusnya? Kira-kira berapa orang yang keluar? Iya, ini yang memang harus saya pertanyakan. Bukan pertanyakan kenapa mereka keluar, tapi dari pihak kampus yang harus saya. Karena di awal dulu pernah saya bertanya di mahasiswa di tahun yang lalu yang pernah saya sampai bilang, ini mata kuliah adik-adik ini dikonversi apa tidak? Karena lumayan lama. Jika tidak dikonversi, saya akan kembalikan adik-adik ini, saya tidak akan terima. Daripada dia kesana rugi, rugi dengan perkuliahan, lebih baik kami kembalikan. Nah, ini yang kami ingin pertanyakan sebenarnya kepada pihak kampus, agar dikonversi lah. Mereka juga di sekolah itu all out sama-sama gitu ya. melaksanakan seperti di kuliah, misalnya micro teaching. Misalnya micro teaching. Mereka di sekolah melakukan itu juga. Jadi Mohon ini masukan ya kepada pihak kampus agar terbantukan. Iya, kan ada kampus Merdeka itu dari mana saja bisa belajar sebenarnya. Sehingga adik-adik ini ada jam kuliah yang harus diikuti, terutama dari PGSD. Nah, ini terutama di PGSD. Mereka kuliah, termasuk yang KIP yang lain. Mereka kembali ke bangku kuliah. Itu ya, jadi harusnya full di sekolah jadi tidak ya. Oke. Kira-kira kendala apa lagi tuh Pak yang Bapak temui? Kalau kendala sih tidak terlalu banyak ya. Itu tadi kan selain media, tadi waktu mahasiswa, terus apa lagi? Kendalanya hanya itu aja tadi. Terutama tentang anggaran kami di sekolah. Anggarannya? Ini memang perlu dimaklumi aja Bu, kami sekolah ini dengan jumlah siswa hanya 84. Kurus. Oh gitu. Sangat kurus. Ya. Kemudian anggaran kami tidak memungkinkan untuk membantu adik-adik ini, terutama dalam menyiapkan media pembelajaran. Membantu misalnya ya alat tulis, walaupun ada di sekolah kan hanya terbatas. Nah, sementara adik-adik ini mau tidak mau harus membeli sendiri. Ini yang membuat saya berpikir Bu, bagaimana mengatur mereka. Nah, akhirnya salah satu teman juga, kita beli aja tinta spidol aja Pak. Alhamdulillah pakai lagi. Nah, di situ kendalanya kami di sana. Karena mau tidak mau adik-adik kami kan dari pagi sampai siang itu terus bersuara di depan anak-anak, berteriak di depan anak-anak.
Jadi hauslah ada di situ. Nah ini untuk makan minumnya kan kami perlu juga untuk mereka. Ya. Ya walaupun kami mampu hanya mengkais sedikit-sedikit Bu, yang sebisanya saja, tapi adik-adik sudah memaklumi semua itu. Nah kendalanya di situ aja Bu, tidak ada kendala lain. Mungkin nggak tahu kalau sekolah lain karena belum pernah Bu ya. Iya. Jadi itu aja. Iya. Pernah nggak dari selama Bapak mengelola sekolah melibatkan komunitas untuk peningkatan literasi itu dan mengajak juga mahasiswa kampus mengajar? Kalau komunitas sih Belum ya, belum pernah ya. Lingkungan kami di sana amat jauh. Oh, ke Ya, artinya kira-kira di situ lingkungan apa kami bentuk? di situ kan di pedalaman, artinya di luar kota begitu, jauh dari luar kota. Jadi mahasiswa atau alumni lah kita anggap seperti itu untuk kita ajak kerjasama tentang itu sangat sulit. Sangat sulit karena mahasiswa yang terutama di sana, alumni sekolah kami terutama itu minim sekali. Dia begitu tamat sekolah ke Malaysia, keluar negeri, jadi TKI. Nah itu yang jadi kendala kami untuk mengadakan hubungan kerjasama. Kalau kita dengan organisasi lain, ya namanya organisasi lain yang pernah menawarkan juga terkait dengan kursus bahasa Inggris segala macam, itu kan sangat-sangat beda. Tidak, kami harus mengeluarkan lagi seperti itu. Nah secara kebetulan adik-adik kami di situ masing-masing mempunyai keterampilan, ada yang memang jurusan bahasa Inggris. Kebetulan adik kami juga ini Inas, di samping dia PGSD dia mampu berkomunikasi juga. Ya berkomunikasi dalam bahasa Inggris. English language-nya Ya, bagus. Nah kemudian adik kami yang satu di bidang agama. Jadi mereka Pendidikan itu agama. mengembangkan keilmuannya kepada anak-anak di sana. Misalnya terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang harus diikuti. Karena dua di situ yang basicnya ada di sana Bu, di agama. Nah, ini jadi mereka bergelut di situ sehingga muncul beberapa ide bagi mereka untuk mengadakan program misalnya seperti INTA untuk mereka yang mengisi INTA. Jadi mereka yang mengisi INTA. Kemudian program kemarin di bulan Ramadan mereka mengadakan lomba-lomba. Semarak Ramadan yang mereka bikin. Nah ini kami dukung terus. Jadi banyak kegiatannya. Banyak kegiatan di sana dan videonya juga sudah ada. Ada di adik-adik. Kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira inovasi apa yang dibuat para mahasiswa dan itu bersinergi gitu. Nah akhirnya terinspirasi nih bikin apa gitu guru-gurunya, ada nggak yang Bapak temukan tuh? Ada satu sebenarnya yang menarik bagi mereka itu adalah pembiasaan. Pembiasaan dalam hal membaca, termasuk kepada kami para guru. Jadi kami sempat istilahnya terpukul sedikit lah karena kebiasaan kita tidak pernah membawa buku untuk kita baca. Nah adik-adik ini membawa itu kepada kami. Lalu bagaimana Pak, kalau bisa kami setiap hari para guru itu memegang buku lalu 5 atau 10 menit membacanya. Ini yang sangat menarik bagi kami. Dan sampai kami bilang, oh ya kita akan mencoba, tetapi pelan-pelan ya Dik ya, pelan-pelan karena di sini ini jangan sampai kita menyampaikan itu nanti para guru ini merasa diajari seperti begitu. Kita pelan-pelan saja. Biarkan saja buku itu taruh di atas mejanya. Nanti saya juga akan menyampaikannya secara pelan-pelan. Ada cara-cara yang ini ya. Smooth ya. Sambil kita akan diskusikan bagaimana teknik kita berikutnya. Dan ini masih istilahnya kami pegang programnya itu. Nanti sampai kapan nanti yang bagus. kita akan melanjutkan itu program itu, termasuk juga kepada anak, dan alhamdulillah anak juga sudah bisa di perpustakaan buka. Dan saya sangat berterima kasih kepada ibu juga yang membantu kami kemarin sehingga perpustakaan kami bisa dimanfaatkan seperti itu. Oh gitu. Alhamdulillah. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, dari
tadi kan kalau pengalaman di sekolah ini Bapak tadi dengar sendiri agak terlambat. Nah, kalau di tempat Bapak seperti apa? Apakah mahasiswa ketika masuk itu sudah membawa program kerja? Oh iya, Ah, nah ini mungkin sangat berbeda dengan kami. Adik-adik kami datang di awal observasi. Ini harusnya mulai dari situ. Jadi dari observasi, mereka observasi, lalu saya minta coba bersosialisasi dengan lingkungan dulu. Dan alhamdulillah sudah dilaksanakan beberapa hari. Lalu kedatangan berikutnya, yang paling pertama itu terkait dengan program. Jadi adik-adik ini sebelum membuka programnya, mereka meminta ke kami dulu. Meminta ke jadi kami. program kerja sekolah diminta. Ya, Terus program Pak? kami diminta Untuk penyesuaian. untuk penyesuaian. Apa yang harus saya bantu, apa yang harus saya lakukan, dan apa yang saya kerjakan yang bisa saya kerjakan. Nah itu yang mereka sampaikan, dan kami memberikan program itu. Lalu ini Pak program kami, mohon kami diberikan masukan terkait program ini. Sekiranya program ini ada sinerginya dengan program di sekolah, kami akan melaksanakannya. Dan alhamdulillah program itu berjalan. Karena programnya tidak terlalu tidak terlalu Sesuai. berat bagi mahasiswa, bagi anak-anak juga bagi kami. Oke.